Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global. Karena itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang, satu intelijen, satu aktivis. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda. Secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakang aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Saya nggak ingin membanding-bandingkan ya. Kan Pak Ganjar sudah diputuskan oleh Ketua Umum kami. Tentu saya harus patuh kepada itu. Ya, sebagai kader. Siapapun partainya atau pasangan capres-cawapresnya pasti akan senang. Dan dari DNA genetikanya PDI Perjuangan, memang kita kan selalu membangun satu budaya gotong royong. Jadi semakin banyak partai yang masuk tentu semakin semakin baik buat kita gitu. Anda boleh nggak percaya sama saya untuk hal yang lain, tapi untuk kali ini yakin ini saya memang cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ya, dengan segala konsekuensinya. Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas teruskan tugas, dan saya ingin orang terus Indonesia layak itu dapat orang terbaik, salah satu Pak Prabowo. Nah kalau itu saya belum bisa menyimpulkan sekarang ya, dinamikanya sangat kuat dan saya kira ke depan dinamika kedekatan antara partai itu tentu tergantung bagaimana mereka membangun satu komitmen bersama dalam berbagai hal. Anies sebut pemerintah hanya melihat pendidikan sebagai program. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menilai pemerintahannya hanya melihat pendidikan sebagai program semata, sehingga program tersebut kerap dimonopoli pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Wujudnya monopoli melalui dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Ujar Anies dalam acara ngobrol publik bertajuk Move On, Legasi dan Keberlanjutan dalam Dunia Berpendidikan di Pasblok Jakarta Pusat, Sabtu 28 Juli 2023. Anies menjelaskan seharusnya pemerintah memberikan ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk terlibat membangun pendidikan, terutama dalam melibatkan pegiat pendidikan. Pasalnya, Anies melihat pengalaman hingga jaringan telah memiliki pegiat pendidikan. Sedangkan pemerintah, kata Anies, hanya memiliki aspek otoritas dan fiskal. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka gerakan pemerintah membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi, tuturnya. Anies menilai keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ia minta pemerintah tidak menempatkan diri sebagai pelaku utama, jelasnya. Anies sebut pemerintah hanya melihat pendidikan sebagai program. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menilai pemerintahannya hanya melihat pendidikan sebagai program semata, sehingga program tersebut kerap dimonopoli pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Wujudnya monopoli melalui dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Ujar Anies dalam acara ngobrol publik bertajuk Move On, Legasi dan Keberlanjutan dalam Dunia Berpendidikan di Pasblok Jakarta Pusat, Sabtu 28 Juli 2023. Anies menjelaskan seharusnya pemerintah memberikan ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk terlibat membangun pendidikan, terutama dalam melibatkan pegiat pendidikan.